Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video kali ini dan selamat datang lagi nih teman-teman. Selamat bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Zakirianto, mahasiswa program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang, teman-teman. Dan kali ini saya mau ngebahas topik yang lumayan menarik tentang transfer uang fiat, teman-teman. Jadi langsung aja kita mulai nih. Let's go. Nah, oke teman-teman. Sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, pertama-tama tuh apa sih fiat itu tuh, uang fiat tuh apa sih gitu kan? Simpelnya teman-teman, uang fiat itu uang yang biasa kita pakai sehari-hari gitu. Kayak rupiah kalau di Indonesia, dolar kalau di Eropa, yen kalau di Jepang, dan sejenisnya lah. Jadi ini tuh bukan kripto, bukan juga emas, tapi uang kertas atau digital yang memang diatur sama pemerintah dan di bank sentral negara masing-masing, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pikir-pikir ya, hampir setiap hari itu kita bersentuhan gitu sama yang namanya transfer uang. Entah itu waktu belanja online, bayar tagihan listrik, transfer ke teman buat patungan makan atau segala macam, dan sebagainya lah, teman-teman. Nah, semua itu tuh bentuk implementasi nyata nih dari transfer uang fiat, teman-teman. Nah, di video kali ini tuh saya mau ngajak kalian untuk membedah lebih dalam lagi tentang transfer uang fiat, gimana sistemnya berjalan, terus manfaatnya apa aja sih, dan tantangan yang sering muncul sampai ke contoh nyata penggunaannya, teman-teman. Jadi biar kita nggak cuma ngerti cara kirim uang doang, tapi juga paham kenapa sistem ini tuh penting buat kehidupan ekonomi modern. Nah, teman-teman, kalau misalkan ngomongin sejarah ya, dulu kan orang-orang tuh pakai barter gitu, tukar beras sama ayam, tukar kain sama garam. Tapi makin lama tuh barter ini kan jadinya ribet kan. Akhirnya tuh muncul uang koin dari logam mulia kayak emas atau perak. Tapi logam juga punya keterbatasan gitu kan. Dimana dia tuh berat, nggak praktis kalau jumlahnya banyak, supply-nya terbatas, teman-teman. Maka muncullah uang kertas yang dikeluarkan oleh otoritas resmi, yaitu pemerintah dan bank sentral. Dari sinilah lahir konsep uang fiat. Nilainya bukan karena ada emas di baliknya, tapi karena kita semua tuh percaya sama nilai yang dikeluarkan oleh negara, teman-teman. Nah, sekarang kita coba tarik nih ke dunia modern saat ini. Transfer uang fiat itu ada dua macam besar, teman-teman, atau ada dua cabang lah, di mana transfer domestik dan transfer internasional. Kalau domestik tuh gampang banget, kayak kita pakai mobile banking, internet banking, atau bahkan dompet digital kayak Dana, OVO, dan GoPay, dan segala macamnya. Dan kalau bayar kosan, bayar makan, gampang banget kan, tinggal klik gitu kan. Nah, kalau misalkan internasional ini, misalnya tuh kita mau kirim uang ke luar negeri atau terima gaji dari klien dari luar negeri gitu. Itu butuh sistem yang lebih kompleks, biasanya lewat Swift, Western Union, atau layanan remintasi online kayak Wise dan PayPal. Mungkin nanti saya akan bahas ya. Nah, selanjutnya tuh saya mau membahas tentang perbedaan dari transfer domestik dan transfer internasional tadi. Nah, kalau transfer domestik ini judul besarnya adalah transfer uang di dalam negeri, teman-teman. Jadi nggak ribet lah, sesama bank itu bisa langsung masuk. Kalau misalkan lewat antar bank itu bisa lewat BIFAS, clearing, atau RTGS. Nah, kalau pakai BIFAS itu real time dan biayanya murah, teman-teman. Nah, sedangkan transfer internasional ini itu tuh transfer antar negara, teman-teman, lintas negara. Jadi sistemnya tuh lebih kompleks. Itu ada SWIFT, ada jaringan komunikasi antar bank di seluruh dunia. Tapi karena lewat banyak banget perantara, butuh waktu dan biayanya besar. Makanya muncul fintech kayak Wise atau PayPal yang bikin transfer lintas negara tuh jadi lebih cepat dan lebih murah. Begitu perbedaannya. Nah, kalau kita tarik lagi nih ke implementasi sehari-hari. Nih, coba kalian pikirin, kapan terakhir kali kalian pakai uang cash buat transaksi besar? Pasti jarang banget ya. Saya pribadi juga lebih sering pakai mobile banking atau e-wallet, teman-teman, daripada megang-megang uang cash gitu kan. Bahkan buat jajan di warung depan kos-kosan saya aja ini kadang tuh pakai QRIS gitu kan. Ini kan bukti nyata gimana kalau transfer uang fiat itu jadi bagian dari keseharian kita lah. Nah, lanjut kita ngomongin soal manfaat nih, teman-teman. Jelas banget ya.
Kalau transfer uang fiat ini bikin transaksi jadi lebih cepat, aman, dan terkontrol, teman-teman. Kita nggak perlu lagi bawa yang namanya uang cash banyak-banyak, dan yang bisa kita was-was kalau hilang atau amit-amit dirampok ya kan. Selain itu juga dengan sistem digital sekarang, semua itu bisa dilakukan dari rumah 24 jam dan nggak peduli lagi nih kita di mana gitu kan. Coba kalau misalkan nunggu bank buka cuman buat transfer doang gitu kan. Pasti capek nunggunya. Selain manfaatnya yang praktis, transfer uang fiat juga punya peran penting nih dalam roda ekonomi, misalnya UMKM. Bisa lebih gampang nerima pembayaran dari konsumen lewat QRIS atau mobile banking. Itu juga bikin bisnis kecil bisa tumbuh lebih cepat Kak, karena nggak terhambat cara pembayarannya. Jadi bukan cuman individu aja yang bisa mendapatkan manfaat ini, tapi perekonomian negara juga ikut terdorong, teman-teman. Tapi nih ya, dari manfaat-manfaat yang udah saya sebutin, tentu aja pasti ada tantangannya. Nah, tantangannya apa sih? Tantangannya itu biaya admin tuh kadang masih tinggi gitu loh. Terutama untuk transfer antar bank atau lintas negara. Belum lagi kalau misalkan sistemnya down, kita sering nemuin kan kayak notifikasi gangguan transaksi sementara. Dan jangan lupa soal keamanan gitu kan. Penipu online, phishing, sampai pencurian data tuh ada di mana-mana teman-teman. Semua itu jadi resiko yang harus kita waspadai. Saya sendiri tuh pernah gitu dapat SMS palsu yang ngaku-ngaku tuh dari pihak bank. Isinya tuh link teman-teman buat login. Untung saya sadar gitu kan, nggak diklik dan nggak masukin data-data saya ke situ. Kalau misalkan saya sampai ngikutin arahan dari orang tersebut, pasti saya udah amit-amit lah bahaya gitu kan. Nah teman-teman, selain itu juga transfer uang fiat ini juga jadi jembatan penting lah antara sistem ekonomi tradisional dan digital. Misal ada orang yang masih gajian lewat bank konvensional, itu bisa dengan mudah teman-teman pindahin uangnya ke dompet digital buat kebutuhan sehari-hari. Atau orang yang mau coba investasi di saham atau reksadana itu bisa langsung top up aja lewat transfer bank ini. Jadi intinya uang fiat tuh kayak darah lah ngalir di dalam tubuh ekonomi kita. Nah, selain kita ngebahas manfaat dan tantangan tadi, ada kalau misalkan ngomongin masa depan ya, sistem transfer uang fiat juga lagi banyak banget perubahan teman-teman. Ada wacana CBDC atau Central Bank Digital Currency, di mana bank sentral bakal bikin versi digital dari mata uang negara, misalnya rupiah digital dari Bank Indonesia. Ini tuh nantinya bisa bikin proses transfer lebih efisien, lebih murah, dan lebih terjamin. Walaupun masih di tahap pengembangan ya, tapi ini menarik banget teman-teman buat kita ikuti. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya, transfer uang fiat itu bukan sekedar aktivitas kirim mengirim uang teman-teman, tapi fondasi dari perekonomian modern. Sistem ini tuh memungkinkan kita buat melakukan transaksi dengan cepat, aman, dan efisien. Baik dalam skala kecil seperti membayar jajan sehari-hari atau dalam skala besar seperti pembayaran bisnis lintas negara. Nah, uang fiat hadir karena adanya kepercayaan masyarakat kepada negara dan bank sentral. Dan kepercayaan inilah yang nantinya membuat roda perekonomian bisa terus berputar, teman-teman. Lewat transfer domestik, kita dimudahkan dalam aktivitas sehari-hari dengan mobile banking, e-wallet, maupun QRIS. Sementara itu, transfer internasional membuka akses ke dunia global meskipun masih ada tantangan biaya dan kecepatan. Manfaat yang kita rasakan itu tadi memudahkan individu mendukung pertumbuhan UMKM, membantu pemerintah menyalurkan bantuan, hingga memperkuat arus perdagangan dunia. Namun, tantangannya seperti biaya, keamanan, dan keterbatasan akses tetap harus diwaspadai agar sistem ini tuh bisa lebih merata dan adil bagi semua orang. Kedepan, inovasi seperti rupiah digital atau central bank digital currency akan membawa transfer uang fiat ke level baru, lebih transparan, lebih cepat, dan lebih aman. Dengan begitu, kita bisa melihat bagaimana sistem transfer uang fiat akan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dunia. Nah, oke teman-teman, mungkin di sini saya akan sedikit mencontohkan ya gimana sih transfer uang itu berjalan gitu kan.
Di sini saya menggunakan aplikasi Cbank yang sudah saya review di video-video sebelumnya. Kita mungkin langsung aja ya ke bisa nggak sih ya? Oh bisa nih masuk bagian transfer. Nah di sini tuh nanti kalau di Cbank ini ya itu bisa transfer antar Cbank. Nah di transfer antar Cbank tuh nggak ada nominal dari itunya gitu loh, nominal dari pengirimannya. Kita di sini bisa ngirim 1 perak doang kalau misalkan di Cbank dan antar Cbank. Terus kalau misalkan ke bank lain, ini kita tinggal nomor rekening aja gitu kan dan pilih mau dari bank apa. Selain itu ada juga yang namanya nomor HP buat Bifas gitu kan. Nah, kalian lihat di sini. Kenapa saya harus coba Bifas? Transfer mudah menggunakan nomor handphone, tidak perlu mengingat nomor rekening, transfer cepat antar bank, transfer instan, dan real time 24/7 ke bank lain. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, ini tuh di Bifas ini tuh yang di Cbank ini tuh kita cuma transfer tapi masukinnya nomor handphone kita doang gitu tanpa memasukkan nomor rekening kita. Terus ada kita bisa bayar virtual account juga di sini. Kalian kalau misalkan belanja di Shopee itu pasti ada kan kayak virtual account-nya. Dan kalau contohnya lagi tuh kalau misalkan saya bayar UKT gitu kan. UKT itu kan menggunakan virtual account ya. Nah, kita bisa langsung bayar aja. Top up ke e-wallet. Ini tuh sama aja kayak transfer ke e-wallet. Cuman di aplikasi Cbank ini yang gratis ShopeePay dan Dana. Karena dua-duanya tuh terintegrasi langsung gitu loh. Dan di sini tuh ada OVO, ada GoPay, ada Isako, ada Link aja, dan banyak lah. Seperti itu teman-teman. Mungkin saya akan coba ya transfer dari si bank ini ke e-wallet saya gitu kan. Mungkin saya akan transfer 10.000 di sini ya. Nah, lihat biaya transfernya gratis teman-teman. Kalau ke Dana, kalau di Cbank ya, ada catatan juga. Coba saya langsung transfer aja. Sabar, lagi masukin PIN dan piu, masuk teman-teman. Nah, oke teman-teman, dilanjut ya. Kalian bisa lihat sendiri ini adalah tampilan ketika kita sudah menyelesaikan pembayaran atau kita sudah melakukan transfer uang fiat ke e-wallet, saya sebagai contohnya kan. Kalian bisa lihat di sini detail-detailnya. Di sini ada nomor transaksi, ada metode transaksi, dan ada waktu transaksi. Jadi kalian bisa mantau nih kalian udah transaksi uang fiat ini atau saldo kalian ini kemana aja dan kapan aja dan berapa gitu kan. Kalian bisa catat itu dan bisa mantau lah kira-kira apa kalian udah keluar duit berapa hari ini dari dompet digital kalian gitu kan. Seperti itu teman-teman. Transfer uang fiat. Oke, mungkin segitu aja ya. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video saya kali ini. Semoga penjelasan saya tadi ngerti ya tentang transfer uang fiat dan semoga menjadi manfaat buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, terus jangan lupa support channel ini dan terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.